Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Jet, jelas enteng full trick. Ikuti terus channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno. Insya Allah, semoga Allah senantiasa membawa keberkahan. Ikuti, like, subscribe, share, barokah. Ya. Oke, untuk termokimia, nah, sudah saya ulas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Sekarang mari kita membahas lebih lanjut, yaitu tentang kalor reaksi. Nah, kemarin sudah sedikit dibahas tentang kalor reaksi. Itu ada kalor pembentukan, ya, delta F. F itu formation, ya, pembentukan. Buatlah formasi barisan angkori gerak. Nah, masih ingat waktu kita pramuka dulu, ya. Oke, yaitu jumlah kalori yang dihasilkan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar, yaitu, ya. Dan sudah, ya, dalam keadaan standar itu, ya, orang naik haji harus clean pikirannya, bersih hatinya, go, ya. Seterusnya, yang gas itu O2, N2, H2, Cl2, dan F2. Kalau yang cair itu hanya Br2 dan Hg itu. Ya, Hg itu raksa, ya. Kalau yang padat itu selain itu, ya, C padat, karbon, I2 padat, kemudian belerang juga padat, P4 padat, ya. Logam-logam yang lain selain Hg, selain raksa itu juga padat, ya. Nah, itu. Dan sudah. Contohnya misalnya pembentukan Al2SO43 dari unsur-unsurnya. Al, kamu dalam keadaan standar apa? Aku ALS. Nah, Al-nya di belakang itu 2, ikut yang depan ikut 2, ya. SS kamu di depan di belakang berapa? 3. Oh, kalau S apa dalam keadaan apa standar? S padat, ya. Ngikutin. Kemudian kalau O2 gas, ya. Itu O-nya ngikutin, O-nya di belakang itu 12, di depan itu 6, ya. Itu yang di depan itu walaupun pecahan nggak apa-apa, ya, koefisiennya. Nah, yang penting yang Al2SO43 yang dibentuk itu 1 mol gitu, ya. Nah, itu persamaan termokimia yang atas notasinya itu. Nah, terus kalau perurean kemarin sudah, itu dibalik aja, ya. Untuk kalor pembentukan dibalik aja, yaitu jumlah kalor yang dibutuhkan pada perurean 1 mol senyawa, ya, menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar gitu, ya. Nah, itu. Jadi kalau perurean C2H5OH, nah itu disitu plus 278, ya, kilojoule per mol. Artinya perurean 1 mol C2H5OH, ya, menjadi unsur-unsur dalam keadaan standar itu membutuhkan kalor sebanyak 278 kilojoule, ya. Kemarin sudah dibahas, ya, tinggal dibalik aja persamaan termokimianya dari delta Hf menjadi delta Hd. D itu decomposition, ya. Decomposition itu perurean, ya. Nah, ada kalor pembakaran itu yang dibakar yang 1 mol itu, ya. Dibakar kalau sempurna, C dibakar dari CO2, H dibakar dari H2O, ya. Pembakaran 1 mol C2 CH3OH. Kalor yang dihasilkan pada pembakaran 1 mol senyawa, ya. Ya, di situ C dibakar pasti CO2 kalau sempurna loh, ya. H dibakar jadi H2O. Nah, kita lihat delta H-nya itu min 638 kilojoule, ya, itu. Nah, artinya apa? Pembakaran 1 mol CH3OH itu dihasilkan, min itu eksoterm, ya, dihasilkan kalor sebanyak 638 kilojoule gitu, ya. Notasinya itu delta Hc CH3OH, yaitu min 638 kilojoule per mol. Artinya apa? Membacanya pembakaran 1 mol CH3OH itu menghasilkan kalor sebanyak 638 kilojoule. Nah, kalau pembakarannya itu 2 mol, ya, tinggal angka 638 dikalikan 2, ya. Tanda negatif tetap negatif, ya. Oke. Kalau misalnya setengah mol, pembakaran setengah mol CH3OH, tinggal angka 638 itu dikalikan setengah, ya. Tanda min plus itu hanya menunjukkan, bukan menunjukkan harga, tapi menunjukkan apa dia itu dilepas. Kalau yang min eksoterm, kalau yang plus itu dibutuhkan, ya.
dibutuhkan kalor sebanyak itu. Nah, kayak ya. Kalau atomisasi itu perurian menjadi atom-atomnya hampir sama dengan hampir sama dengan perurian. Hanya perurian itu menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Tapi ada atomisasi menjadi atom-atomnya dalam keadaan standar ya. Lebih mudah malah atomisasi itu. Misalnya ada delta H atomisasi NH42SO4 ya, berarti NH42SO4 nya 1 mol, biarkan koefisiennya 1, yang belakang NN kamu dalam kamu menjadi atom dalam keadaan gas ya N gas ya, H ya H gas gitu, S ya S gas, O ya O gas, itu lebih gampang ya. Angkanya tinggal menyesuaikan. N di depan itu 2, maka itu ngikutin 2. H di depan itu 8, maka ngikutin 8 ya. S di depan itu 1, belakang ngikutin. O di depan itu 4, maka di belakang ngikutin gitu ya, gampang. Kemudian kalor netralisasi, jumlah kalor yang dihasilkan pada netralisasi 1 mol senyawa ya. Jadi kalau pembentukan ya yang 1 mol yang dibentuk. Kalau perurean yang 1 mol yang diuraikan. Kalau pembakaran yang 1 mol yang dibakar. Kemudian kalau atomisasi yang 1 mol yang diuraikan menjadi atom-atomnya ya. Kalau netralisasi yang 1 mol itu yang dinetralkan ya. Nah, sekarang kita akan menentukan delta H reaksi itu. Menghitung, mulai kita menghitung ini ya. Tapi untuk menghitung ini ada cara-cara jet, jelas enteng full trick. Nah, ya. Yang pertama itu cara kalorimeter atau cara rayuan gombal, itu jurus jetnya itu rayuan gombal. Kemudian cara hukum Hess, itu cara Purwokerto Jakarta, dan cara ngabuburit, nah itu jurusnya itu ya. Kemudian cara entalpi pembentukan, yaitu cara delta HF, delta HF ya, itu delta HF. Delta H itu akhlak ya, F itu positif ya. Cara akhlak positif, wah, orang berakhlak positif ya. Kemudian cara energi ikatan, EI ya, energi ikatan ya, cara paskibra. Oke ya. Penasaran kan? Cara penyusunan persamaan termokimia, nah, disusun ya, cara wakil rakyat. Ada 5 cara itu. Pasti soal-soalnya nanti berhubungan dengan kelima cara ini. Kalau enggak rayuan gombal ya Purwokerto Jakarta atau ngabuburit atau akhlak positif ya, atau paskibra atau wakil rakyat itu. Oke. Kemudian yang tadi yang di atas itu yang kalau reaksi ini juga untuk bermain-main mol dan kilojoule ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, misalnya ini pembentukan 1 mol. Nah, ini pembentukan 1 mol. Pembentukan 1 mol Al2SO43 ya, dihasilkan kalor 341 kilojoule. Nah, nanti kalau misalnya pembentukan 2 mol, ya tinggal kalikan 2. Pembentukan 2 gram. Nah, gramnya dimolkan dulu ya. Ya, nanti kita menggunakan cara-cara jet ya. Itu tinggal dikalikan silang nanti. Yang gramnya itu dibagi dengan MR ya. Orang yang molek yaitu biasanya gaul sampai menor ya, masih ingat itu. Waktu kelas 10 ya. Kemudian kalau misalnya dalam keadaan liter ya dimolkan dulu ya. Liter kok gas misalnya. Ini kalau liter untuk gas ya. Untuk gas liter pada STP maka L ber 22,4 ya, liter pada STP. Orang yang molek biasanya lupa menutup 22,4 ya, STP keadaan standar. Kemudian kalau misalnya dalam keadaan gas umum ya, nanti menggunakan cara-cara. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita coba lihat sini cara rayuan gombal ya, cara kalorimeter ya. Nah, ini kalorimeter. Nah, cara rayuan gombal. Loh, kok bisa rayuan gombal ya, rumusnya itu. Ya, delta H sama dengan min ya. Dalam kurung MC delta T kali C delta T itu. Ya, ini kan rayuan gombal ya. A-nya ya. Ini rayuan gombal itu negatif kan ya. Jangan lupa merayu ya. Ya, merayu kepada bukan muhrimnya ya. Merayu kepada yang sudah jadi muhrimnya lah, silakan ya. Kepada istrinya. Nah, itu. Ini negatif ya. Makin cantik atuh. Nah, MC delta T itu. Makin cantik atuh. Tambah cantik atuh. Nah, itu ya. Itu rayuan gombal ya. Makin cantik atuh. Tambah cantik atuh. Nah, itu. Ini dikurungi kan. Itu negatif itu. Nah, M itu massa zat di dalam kalorimeter itu ya. Nah, itu dalam wujud gram itu.
Nah, nantinya kalau itu gram ya CGS ya. M-nya itu dalam gram. Nah, makanya nanti dalam joule itu. Nah, biasanya dalam kilojoule ya, tinggal dibagi 1000 ya. C-nya itu kalor jenis, biasanya 4,2 ya itu. Kemudian delta T-nya itu perubahan suhu itu delta T ya. Nah, delta T perubahan suhu. Nah, ingat-ingat delta T itu T akhir oleh T awal. Jadi kalau suhunya naik berarti delta T-nya positif ya. Tapi kalau suhunya turun delta T-nya apa? Negatif gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan apa nanti? Nah, kalau misalnya suhunya naik, maka delta T-nya positif, masukkan rumus ini nih. Delta T-nya positif ya. Berarti angka di dalam kurung dalam rumus itu positif. Nah, ketemu dengan negatif, maka nanti berarti deltanya negatif. Berarti eksoterm gitu loh. Masih ingat kan kalau yang suhunya naik kan eksoterm. Nah, itu. Tapi kalau suhunya turun ya, nah tapi jarang biasanya soal seperti ini ya. Tapi ya kalau misalnya gurunya yang kreatif ya bisa membuat yang suhunya turun begitu. Suhunya turun, ya itu biasanya ya itu delta H negatif karena turun itu T akhir sama T awal lebih tinggian T awal ya. Berarti negatif delta T-nya. Nah, delta T negatif masukkan ke rumus ini. Nah, berarti negatif ya ini. Kemudian ini juga negatif itu. Di angka yang di dalam kurung negatif. Negatif ketemu negatif nah jadi positif itu. Ya, maka deltanya positif itu endoterm ya. Suhu turun kan endoterm ya. C itu kapasitas kalorimeter ya, biasanya diabaikan itu ya. Tapi kalau soal-soal yang bermutu tinggi, biasanya soal-soal ya tes CPNS ya, nah itu atau apa uji kompetensi guru kimia lah itu biasanya itu C-nya diikutkan itu ya itu. Jadi kalau yang ini kadangkala yang depan yang MC delta T diabaikan itu kalau diketahui apa kalor jenis apa kalorimeter beserta isinya nah gitu apa kapasitas kalor kalorimeter beserta isinya. Nah, itu berarti yang diabaikan justru yang MC delta T itu. Tapi kalau misalnya nggak diketahui kapasitas kalornya berarti cuma kita menggunakan MC delta T. Jadi kadangkala yang diabaikan itu C delta T-nya, kadangkala yang diabaikan MC delta T ya. Kalau kata-katanya itu tidak ada kata-kata kapasitas kalorimeter, maka kita hanya menggunakan MC delta T. Kalau misalnya kata-katanya begini, diketahui kapasitas kalorimeter beserta isinya, nah itu berarti yang diabaikan MC delta T gitu ya. Tapi kalau misalnya ada dua-duanya saya masukkan nah, seperti itu. Jadi ini antisipasi nanti kalau ada menghadapi soal seperti itu ya. Kemudian kalau suhu naik, nah tadi suhu naik maka delta T-nya masukkan positif, ya masukkan rumus jadi delta H-nya jadi negatif, di eksoterm ya. Kalau suhunya turun berarti delta T-nya itu negatif, masukkan ke rumus, ternyata delta H-nya di positif, endoterm ya. Nah itu, kemudian kita lihat itu kalorimeter gambarnya seperti ada pengaduknya ya, ini ada termometernya itu. Intinya kita menentukan T awal berapa, T akhir berapa ya, nanti delta T ketemu masukkan ke rumus itu ya. Kalau C besar dan C kecil itu ya itu sudah diketahui itu. Nah kemudian kita lanjutkan dengan cara kedua, cara hukum Hess ya. Cara hukum Hess itu cara Purwokerto Jakarta ya, atau cara ngabuburit. Ada dua cara itu, Purwokerto Jakarta dan ngabuburit. Nah ini sekarang cara Purwokerto Jakarta dulu itu. Kalau reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir saja ya, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Nah ya itu, jadi kadang awal dan akhirnya. Contohnya ini ya, ini yang cara apa Purwokerto Jakarta ini. Karena saya rumahnya di Purwokerto dan sering waktu kecil ke Jakarta seperti itu, jadi ceritanya seperti itu ya. Jadi dari awal itu Purwokerto misalnya itu PWT dan akhirnya ke Jakarta. Saya mau perjalanan ke Jakarta ya. Delta H1 itu naik bis patas AC langsung ya Sinar Jaya itu. Nah, itu dari Purwokerto Jakarta itu 200.000 itu kalau bis patas AC. Tapi kalau dari Purwokerto ke Jakarta mau pakai bis yang dipetil-petil ya. Nah, ke Tegal dulu ya, patas AC juga. Nah, itu 100.000. Nah, kemudian kalau dari Tegal ke Jakarta juga 100.000. Berarti delta H itu sama aja dengan ongkos ya. Ongkosnya dari Purwokerto Jakarta itu sama 200.000. Mau pakai patas AC langsung
Jakarta tuh 200.000, mau di apa bertahap ya, Tegal dulu delta H2 juga ya, dan tambah delta H3 juga 200.000. Oke ya, jadi itulah delta H sama delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3 begitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya panahnya itu dibalik misalnya ya, panahnya untuk yang delta H2 dibalik itu ya, delta H2 ke atas misalnya, maka ya, delta H1 sama dengan, nah ini min delta H2. Nah, kalau yang panahnya sesuai dengan ini plus ya. Nah, misalnya panahnya kok ke atas misalnya yang delta H2-nya, berarti delta H1 sama dengan min delta H2 plus delta H3 gitu ya. Itu dibalik ya. Itu seperti itu. Ya. Nah, misalnya saja yang delta H1-nya ke atas, yang lain ke bawah, ya berarti min delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3 begitu. Jadi yang kalau yang panahnya nggak sesuai dengan contoh ini, min ya min gitu, min delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3 gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya yang ke atas cuma delta H3 bagaimana? Oh, berarti delta H1 sama dengan delta H2 min delta H3 gitu ya. Delta H-nya nanti harganya itu apa adanya ditulisnya itu. Oke, sekarang cara ngabuburit. Nah, cara ngabuburit itu seperti ini nih. Nah, ngabuburit ya. Dari A itu misalnya waktu saya kecil itu ya. Nah, itu puasa. Nah, pagi-pagi ingin puasa tapi tidak terasa tapi bahagia ya. Nyoba dari Purwokerto, dari A itu, wah, habis subuh itu jalan-jalan naik bis ya ke Tegal, A ke B itu, bumi Tegal ini, Tegal kan bumi ya. Nah, bayar delta H1 ya, bayar ya, delta H1 bayar bis sampai ya, sampai di Tegal. Kemudian sampai sana itu sekitar jam 9-an ya, ya karena lagi puasa ya, nggak makan ya, sholat duha ya. Nah, kemudian langsung menuju ke C ya, Semarang. Nah, ke Semarang bayar delta H2 itu. Nah, bayar lagi di Semarang pas duhur ya, sholat duhur, baca Quran ya di situ ya. Nah, karena lagi puasa sih. Nah, kemudian langsung habis itu langsung ke De Jogja itu ya, delta H3 itu, panahnya itu muter itu. Nah, kemudian dari di Jogja sudah pas asar ya, sholat asar, baca Quran, zikir, kan lagi puasa sih. Nah, langsung pulang sampai rumah maghrib, alhamdulillah, bayar bis lagi delta H4. Kalau panahnya muter seperti itu, maka di situ delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4 sama dengan 0, duitnya habis ya. Duitnya habis untuk bayar bis itu. Tapi senang sampai rumah buka itu. Buka, senang lah itu. Nah, senang itu seperti itu. Nah, oke ya, tapi kalau misalnya ada salah satu yang nggak muter ya, misalnya delta H1-nya itu ke kiri ya, maka apa? Min delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4 sama dengan 0 begitu ya. Pokoknya yang nggak sesuai dengan itu dibuat min gitu, rumusnya ya. Tapi apa harganya itu apa adanya dimasukkan, dikurangi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu. Misalnya yang delta H2 yang nggak apa sesuai, misalnya panahnya itu yang ke atas nggak muter itu, berarti delta H1 min delta H2 plus delta H3 plus delta H4 sama dengan 0 begitu. Oke ya. Seperti itu ngabuburit. Nah, oke. Nah, jika arah panahnya berlawanan dengan gambar, maka min delta H itu ya. Oke, sekarang yang ketiga yaitu cara entalpi pembentukan ya, delta HF ya, akhlak positif. Entalpi pembentukan delta HF ya, akhlak positif. Orang berakhlak positif biasanya kan mendahulukan yang kanan kan ya. Mau masuk masjid kaki kanan terus kaki kiri, masuk rumah kaki kanan kaki kiri, pakai baju tangan kanan dulu tangan kiri, pakai sandal kaki kanan kaki kiri begitu ya, mendahulukan yang kanan, berakhlak positif ya. Berarti di sini ada ruas kanan ruas kiri itu. Berarti kalau yang ini delta H sama dengan sigma delta HF ruas kanan dikurangi sigma delta F ruas kiri ya. Itu contohnya reaksi itu tuh. Oh, berarti nanti CO2 itu ada dua koefisiennya, berarti 2 kali delta F CO2 ditambah 2 kali delta F H2O dijumlah. Yang ruas kiri itu delta 1 kali delta F CH3COH. Nah, untuk O2, N2, H2, Cl2 yang tadi ya, yang dalam keadaan standar itu unsur bebas itu 0. Delta HF-nya 0. Jadi pembentukan O2, N2, 2 itu tidak disertai pelepasan energi dan tidak disertai dengan tidak membutuhkan energi itu, apa adanya itu terjadi dengan sendirinya itu alami gitu ya, seperti itu.
Nah, jadi makanya 0 nggak diikutkan di sini ya. Pada cara delta cara delta HF, akhlak positif ya. Kanan kunaikin. Sekarang kalau misalnya untuk cara energi ikatan ya, cara paskibra, kok bisa paskibra? Cara EI ya. Maju, kalau bahasa Jepang kan gitu, maju jalan, maju ya. Itu kan kaki kiri dulu kan maju kan, nah itu mendahulukan yang kiri itu, nah itu ya. Ya, tapi bukan berarti paskibra berarti tidak berakhlak positif ya. Yaitu aturan PBB kan begitu, peraturan baris kan. Nah, itu kan kiri dulu yang maju. Nah, itu ya. Jadi kalau yang energi ikatan itu kiri kurangi kanan. Ciri-ciri kalau yang ini delta HF itu ada diketahui delta HF CO2 gini, begitu delta HF H2O ini, begitu delta HF CH3COH. Nah, itu menggunakan akhlak positif. Nah, ciri-ciri yang energi ikatan itu ada ini, C ya, C strip C. C strip C berapa sama dengan sekian angkanya, C strip H sekian, C2 strip O sekian. Nah, itu ciri-cirinya tuh apa namanya? Energi ikatan paskibra ya. Maju, kiri dulu, menerang kiri. Berarti itu yang kiri itu yang ini ya, yang kiri itu ada CH-nya itu ada 3 tuh, 2 3 ikatan. C-nya itu yang apa tunggal 1 ikatan ya. Kemudian CO double itu 1 ikatan. CO ikatan apa tunggal 1 ikatan. Nah, itu OH 1 ikatan. Kemudian itu ada OO double ya. Itu ada 2 ikatan. Nah, ini dijumlah, kemudian yang kanan itu yang CO-nya itu ada 2 kali 2 4 ya. Yang OH juga ada 2 kali 2 ya 4 itu seperti itu, tinggal dijumlah. Itu aja mudah sekali ya. Kemudian yang kelima itu penyusunan persamaan reaksi termokimia atau cara apa? Cara wakil rakyat. Nah, itu contohnya seperti ini nih. Nah, ini ada reaksi yang pertama, reaksi kedua, ketiga, kemudian ada garis, ada yang reaksi yang keempat ya, oke ya. Nah, seperti itu untuk yang reaksi yang keempat yang pada tulisnya jawab itu ibaratnya itu di gedung DPR sana ya. Ya, para wakil rakyat berada itu. Nah, kemudian untuk yang strip kedua ya, strip pertama itu yang bukan strip pertama, reaksi yang pertama 22O2 ya, 22O itu ibaratnya daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jawa Timur, kamu wakil rakyatnya siapa? DPR-nya siapa? Wakilnya siapa? Nah, itu yang memiliki H2 ya. Yang H2 itu hanya yang mana? Itu yang Jawa Timur ya, sama di apa namanya di gedung DPR kan ya, di Senayan sana ya. Itu makanya itu wakilnya tuh jangan mewakilkan O2, karena O2 itu tukang ojek online tuh ya. Di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada itu. Reaksi yang kedua Jawa Tengah ya, reaksi yang ketiga Jawa Barat. Nah, itu ya. Jadi wakil rakyat itu hanya dimiliki oleh ya di Senayan sama di daerah itu. Berarti H2 itu. H2 kamu di Jawa Timur di mana? Aku di kiri. Saya juga di kiri, cocok itu. Tapi kamu kan lulusan S2, sana yang dipakai cuma S1. Nah, misalnya ini cuma 1 ya. Makanya ini yang atas itu dibagi 2 atau dikali setengah ya. Kali setengah, nanti angka ini juga dikali setengah itu. Angka yang min 571 kali setengah kayak itu kali setengah, sehingga kita akan menjadi min 258,5 gitu. Kemudian wakil rakyat Jawa Tengah mana? Nah, Jawa Tengah lihat itu. Yang dimiliki oleh Jawa Tengah dan Senayan Jakarta itu CA kan? Ya, yang lainnya nggak memiliki itu. Nah, nggak memiliki itu. Nah, berarti CA-nya ngikutin ya. Oh, yang waktu di Jawa Tengah itu 2 itunya koefisiennya, di waktu di Senayan 1, berarti harus di apa? Itu harus dibagi 2 gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya kok yang di Jawa Tengah atau di kiri, yang di Senayan di kanan dibalik. Balik. Nah, tanda min berubah jadi plus ya. Plus jadi min jadi plus begitu ya. Itu. Nah, kemudian untuk wakil daerah Jawa Barat itu jelas CaOH2 itu. Dan nanti ada misalnya ada suatu yang tidak punya wakil ya, itu menggunakan analisis nanti ya. Oke, bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita karena waktu jualan memisahkan kita ya, ini teorinya dulu dan nanti soal-soalnya kita akan bahas berikutnya ya. Soal-soalnya kita akan bahas berikutnya. Nah, ini teorinya dulu sehingga kalian sudah punya senjatanya. Jadi ada 5 rumus seperti ini ya. Kalau enggak penyusunan pas wakil rakyat ya,
cara paskibra. Kalau nggak paskibra ya pasti ini delta HF ya. Kalau nggak delta HF pasti apa ini hukum Hess, bisa Purwokerto Jakarta, bisa Ngabuburit ya. Kalau enggak ya pasti ini misalnya apa kalorimeter. Kalau enggak itu berarti yang ini hanya bermain-main mol sama kilojoule gitu aja ya. Nanti dikalikan silang. Oke, seperti itu. Ya, semoga bisa nanti kita langsung ke soal-soal terus ya, sambil memahami bentuk soal ini ibaratnya matematikanya kimia itu. Ya oke ya, sehingga ikuti terus channel YouTube Mr. Jet Kimia ya. Semoga sukses semuanya, bahagia sejahtera dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.